wassalamu ala rasulillah ala jila nabi wa rasulullah ba'dah amma ba'du. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Bapak akan menanyakan kalian tentang kabar-kabar kalian. Ya, kabar kalian gimana untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, nggak ada yang sakit-sakitan. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Kafka, Hadir Pak. yang kedua Habib, Hadir. yang ketiga Aldo, Hadir Pak. yang keempat Danan, Hadir Pak. yang kelima Wahyu. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya ada hadir dan keadaan sehat. Ya, sebelum kita mulai kita hari ini akan belajar tentang interkoneksi hakikat iman dan Islam. Sebelumnya kita masuki tujuan pembelajaran. Kita konsep, bisa dilihat. Lalu kita masuki materi. Iman dan Islam. Apa itu iman dan Islam? Islam itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk padanya, tunduk pada perintah Allah. Rukun Islam adalah syahadat tidak lain ialah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, atau yang biasa disebut dengan qada dan qadar. Sedangkan ihsan, apa itu ihsan? Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan seorang hamba itu dilihat oleh Allah, dan apabila dia tidak merasa lihat, yakinlah bahwa Allah itu maha melihat. Dan yang masuki ciri-ciri orang beriman. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentunya yang kedua selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat takut akan halnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berupa ciri-ciri orang yang beriman. Terus kita lanjut ke agama Islam, adalah tiang agama yang sempurna. Agama Islam disebut tiang agama yang sempurna dibangun atas 5 tiang. Maksud permisalan Islam dibangun dengan tiang penyangga bangunan yang 5 adalah bahwa bangunan Islam tidak akan berdiri kokoh jika tidak mempunyai tiang penyangga, dan cabang Islam yang lain hanya merupakan penyempurna bangunan tersebut. Jadi agama Islam itu tiang pokok, istilahnya seperti fondasi sebuah rumah. Untuk yang dinding atau segala macam itu benteng lainnya itu adalah ibadah-ibadah seperti ibadah penyempurna lainnya. Selanjutnya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada ilah yang bersembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan saum di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya cara menjadi muslimin yang benar. Yang pertama, tidak menyakiti hadis sama umat muslim. Tidak menyakiti hadis sesama umat muslim ini banyak ya. Istilahnya salah satunya yaitu menghindari ghibah. Ini ghibah bisa termasuk salah satu cara menyakiti hati sama umat muslim. Yang kedua, memberi makan dan menjawab salam kepada sesama muslim yang belum dikenal. Jadi kita diharuskan untuk saling menyapa, entah itu kenal maupun tidak, selama dia masih satu keimanan, hendaknya kita saling menyapa. Nah, tabiat juga orang Indonesia itu lemah lembut, sopan santun. Tabiat orang Indonesia. Yang ketiga, suka menyebarkan kedamaian dalam lingkungannya. Yang keempat, mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosial yang tinggi ini dalam bermasyarakat mungkin sangat gotong royong dalam membantu itu kerja komplek atau segala macam.
Ya, kita masuk cara mengimplementasikan beriman, berislam, dan berihsan dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan keteladanan yang baik-baik pada siswa. Ini bisa keteladanan baik yang ini berlaku buat guru ataupun buat semua orang tua, wali murid atau segala macam itu. Siswa ini setiap orang yang kita beri ilmu itu bisa disebut siswa. Selanjutnya, menumbuhkan sifat akhlakul karimah. Yang ketiga, mengajarkan dengan baik dan benar agar siswa tidak salah dalam memilih langkahnya. Yang keempat, melatih kegiatan baik yang terus diulang agar siswa terbiasa dalam melakukan kebaikan. Yang terakhir, mengadakan kegiatan pondok pesantren setiap bulan puasa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Bagaimana caranya agar iman kita tidak runtuh dalam menghadapi cobaan, Pak? Iman yang tidak runtuh dalam menghadapi cobaan, ikhlas, sabar. Itu salah satu cara untuk menguatkan iman, ya. Ikhlas dan sabar. Ikhlas di sini adalah menerima segala sesuatu dan mengajarkan semua perintah Allah itu dengan lapang dada. Dan sabar ini, sabar menerima semua cobaan, baik yang baik maupun yang buruk, baik cobaan kemiskinan, kesengsaraan, atau ekonomi atau segala macam, dan juga cobaan kebahagiaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang bertanya Pak, Ya. apa penghalangnya sehingga iman kita itu susah untuk tumbuh di dalam hati kita itu Pak? Terlalu banyak maksiat. Ya betul Pak. Salah satu penghambat keimanan seseorang tumbuh dan subur dalam hati seseorang itu banyak maksiat. Salah satunya pacaran itu bisa mungkin ya. Kalau enggak itu yang berduaan, ya segala macam lagi. Iya. Udah ada yang mau tanya lagi? Enggak Pak. Ya, udah. Yuk kita masuki. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Mungkin bisa diperhatikan. Andi adalah seorang yang sukses tetapi tidak lupa dengan ibadahnya. Ia bisa menjadi sukses karena faktor utamanya adalah sering bersedekah karena kepada orang-orang yang di dekatnya. Hal ini merupakan seorang muslim yang benar. Ini termasuk pernyataan benar atau salah? Ya, Pak. Benar. Kenapa? Karena faktor utama menjadi seorang muslim itu harus bersedekah, harus beramal baik, Pak. Sehingga dia bisa Allah tuh membalas dia, Pak. Dengan baik-baik, beramal baik. Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya adalah Dika. Adalah seorang pelajar mahasiswa di lingkungannya. Dia sangat suka beribadah seperti sholat, zakat, puasa. Tapi Dika suka menaikkan ibadahnya kepada orang sekitarnya. Dan dia merasa bahwa dia orang yang paling rajin beribadah. Ini termasuk contoh orang contoh orang yang beriman. Salah atau benar? Saya Pak. Ya. Salah Pak. Kenapa? Karena sebenarnya yang dilakukan Dika itu sudah benar. Cuma Ya. sayangnya dia itu dia terlalu sombong dan suka memamerkan dan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling rajin ibadah. Karena sifat kesombongannya dia, akhirnya pahala yang dilakukan oleh Dika ini sia-sia. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu kepada Mas Aldo. Ya, kita masuki evaluasi pembelajaran ya. Yaitu jelaskan pengertian iman dan Islam. Siapa yang mau jawab? Ya Pak, Ya. iman itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, sedangkan Islam syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus. Selanjutnya yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, tidak menyakiti hati sesama muslim. Yang kedua,
menyebarkan kedamaian, yang ketiga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ya, bagus. Yang terakhir ya, jelaskan cara menjadi muslim yang benar. Siapa yang mau jawab? Jawab. Ya, silakan. Yang pertama itu selalu menjalankan perintah Allah. Ya, terus. Yang kedua selalu bersyukur. Yang ketiga sabar dalam menghadapi masalah atau cobaan. Ya, bagus. Makasih buat jawabannya anak-anak. Selanjutnya kita memasuki kesimpulannya. Kita merangkum semua materi itu jadi sebuah kesimpulan. Yang pertama, iman percaya akan adanya Allah melalui ciptaannya yang nyata, terlihat dan tidak nyata. Tidak hanya percaya, tapi meyakini dengan sepenuh hati akan ada kebesaran Allah. Selanjutnya, iman atau ihsan merupakan salah satu aspek yang membentuk rangkaian kesatuan yang mengaitkan satu sama lain, di mana iman sebagai fondasi, Islam sebagai dinding, dan ihsan sebagai atapnya. Jika salah satu dari ketiga tersebut ada yang hilang, maka akan runtuh. Oleh karena itu, teruslah beribadah dan berbuat baik selagi masih hidup, karena kalau sudah wafat maka terputuslah semua amalan dan yang kita lakukan di dunia, dan mungkin kita tidak mengetahui apa yang akan kita lalui di akhirat kelak. Ya, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.